balik lagi, ini sebenarnya pemenuhan maturity levelnya ARM. Jadi tanggal 12 April terakhir ngumpulin laporan peta relasi CSA sama RCM. Nah, tanggal 12 April terakhir, makanya kita buru-buru minggu ini, karena minggu depan belum tentu pasti ya jadi WFA atau enggak, tapi ya buat rencana aja. Harapannya kan ada ya. Harapannya minggu ini udah kelar peta relasi. Walaupun doa nih. Doa 15 hari soalnya. Betul Pak, itu ya. Jadi sebenarnya yang di profil resiko yang teman-teman udah isi itu kan di program alat kendali saat ini di sheet risk register atau di sheet analisa resiko itu kita udah masukin nih BPM-nya, IPM I10 contohnya tingginya kecelakaan kerja. Ada BPM yang gangguan ancaman lingkungan IPM I09. Untuk lingkungan IPM I08. Nah, kalau untuk Putri sama Mas Raud juga ada nih sheet nomor 7 ya. Kalau misalnya optimalis itu minim dan padam itu IPM C05. Nah, nanti IPM C05 bisa dicek di yang dokumen IPM C05. Nah, ini kan C05 pemeliharaan sistem distribusi. Nah, contohnya ini nanti bisa dipilih aja Put, ikannya yang mau diambil yang terkait pemeliharaan minim padam itu masuk ke mana PK-nya, lebih ke deteksi atau Itu yang pemeliharaan itu. ya, bukan, berarti C05 berarti ikannya semua ini nanti dijadikan satu peta relasi. Oh gitu. Tapi itu minim padam ada sendiri Mbak. Oh udah ada ya? Iya yang 29. Mana? Ini. Iya. Nah, bisa berarti C05.06 nanti ikat C05 ini dimasukkan ke peta relasi. Nah, contohnya peta relasi kemarin udah dibikin, nanti bisa dilihat semisal peta relasi mengelola komunikasi publik. Jadi ini nanti tinggal sebenarnya regulasi, probis, resiko operasional, kontrol, aplikasi, proses tinggal diisi. Regulasi yang berhubungan dengan pemeliharaan minim padam. Terus resikonya bisa ditulis resiko yang ada di IPM-nya. IPM C05 ini nanti bisa dicek. Di sini juga sebenarnya kalau untuk yang level 2 ya kayaknya udah ada semua resikonya kan. Ini nanti bisa diambil beberapa atau semua resiko yang ada di sini bisa ditulis di sini modelnya kayak gini. Nah, untuk ini diagram alurnya ini adalah seluruh kegiatan yang ada di IKA dimasukin ke sini. Seluruh kegiatan yang ada di IKA yang poin-poinnya ya. Ini kan berlaku buat TPM sama ini juga ya, Mbak? Ya, berlaku buat TPM sama lingkungan. Mbak, berarti peta relasi itu gantiin IKA atau Peta relasi itu jadi satu prosedur yang merangkum seluruh IKA. Jadi semisal C05 ada beberapa IKA kan di sini. Nah, itu beberapa IKA ini dimasukkan di sini. Jadi yang abu-abu ini IKA. Jadi abu-abu kan ini kan ada tulisannya nih 12.3.11 menyelaraskan strategi komunikasi. Setelah itu kegiatan yang kedua menyusun rencana pesan dan saluran komunikasi korporat 12.3.1. Kita cek ya. Prosedur komunikasi internal eksternal.
Terus jadi nanti semua PK-PK ini dimasukkan ke situ. Itu berarti sebelumnya nama dia Ika ya? Namanya IKA. Entah, balik Mbak, Babi. Mbak. Coba yang ini. Prosedur. Kalau di distribusi itu yang dicetak tebel itu prosedur. Iya. Iya. Kalau yang di bawah itu IKA, IKA. yang PK itu IKA. Iya, berarti sekarang tuh Ika diganti PK gitu kan Pak? Enggak, beda. Ika masih ada. Tapi ini Anunya iya, Penamaannya kan, Pak? penamaannya, penamaannya iya. Itu ada Ika juga. Kayaknya penamaannya masih beda-beda. Beda. Yang ini yang apa sih? Prosedur yang kerja komunikasi, PK. Oh. Ika instruksi kerja. Kalau di DIS, ini di DIS Di ada. DIS itu IKA Pak. Di DIS IKA, Oh, tapi kalau prosedur. di komunikasi Oh iya, PK. IKA. IKA. Karena ada Ika ada PK, bukan diganti PK sih. Ini kalau gambaran sederhananya sebenarnya gini. Dulu SOP itu kan kita deskripsinya kan pakai teks ya. Nah, pakai teks. Nah, sekarang itu dibuat kayak semacam diagram gitu. Jadi sebenarnya prosedurnya itu wadah besarnya. Nah, nanti di dalamnya itu tersusun dari IKA tadi. IKA kan berurut tuh. Iya. IKA pertama, lanjut ke step IKA kedua gitu. Analoginya seperti itu. Mungkin dibuka yang DIS aja Mbak Bi. Oh yang DIS. Nah, yang DIS kan ada tuh. Nah, ini tadi ya, pemeliharaan gardu dingin padat. Nah ini kan IKA kan? Nah masih Iya. IKA kok. IKA. PK. Jadi nanti peta realisasinya itu yang PK, Hmm. tapi bawahannya IKA. IKA. Nah, gitu ya Pak. Oke, berarti Lalu Beb, yang tanda C1 R1 itu udah pada tahu kan maksudnya? mana Pak? Yang tadi C1 R1. Ini. Iya. Udah tahu kan artinya? Enggak, belum. Nah, itu Beb. R1 ini resiko, Resiko. C itu kontrol. Jadi nanti ditambahin. Jadi tandanya kalau sudah di iniin resiko ada ininya ya. Jadi Kalau sesuatu udah beresiko. kegiatan yang dia menimbulkan resiko berarti harus ditulis R-nya, nanti dijabarin di sini dan kontrolnya apa. Ini ada C1 FN apa? R1 FN. Ada contohnya nggak C2. sih yang untuk yang peta resiko level 4 tadi yang bilang. Jadi ada bagian yang apa emang udah contoh yang udah ada. Ini contohnya seperti ini gitu, digabungin seperti ini. Gitu. Ini intinya. Ini udah dibikin nih peta relasi, contohnya ada 3. Nah, Contohnya semisal ini tadi lingkungan. oke. Lingkungan itu yaitu mengelola program keamanan dan respon ancaman. Keamanan gitu kan. Itu judul ya? Itu judul prosedurnya ya? Iya Pak. Coba di ininya Mbak Bi, biar teman-teman ini ya. Mengelola program keamanan dan respon ancaman. Iya, di sininya. Mengelola program Mengelola Lola. type 2. Ngelola program. Jadi harus install PCO. Udah ada PCO-nya, Mas? Iya. Putri udah ada. Nah, Mas ada PCO. enggak. Tinggal 5 saut yang belum ada. Nanti ngerubah. Ini ya, menyusun. Jadi di sini tuh sebenarnya IPM-nya kan I09 sama kayak profil resiko yang keamanan. Di sini juga I09 pakai prosedur operasional keamanan. Nah, ini IPM I09 dibuat peta relasi. Jadi ini mengelola keamanan dan respon ancaman. Nah, terus tinggal diisi aja mulai si probis yang terkait resikonya apa, kontrolnya apa, aplikasi jika memang dibutuhkan aplikasi apa yang menunjang sama KPI-nya kalau ada di KM ditulis. Nah, setelah itu kita mulai masuk ke diagram alirnya. Diagram alirnya ini adalah beberapa kumpulan dari IKA di sini. IKA
01, 02, 03. 01, 02, 03 itu biasanya yang dicetak abu-abu sama Pak Nuryanto kemarin, kayak menganalisa dan menyusun kebutuhan keamanan aset, terus melakukan identifikasi regulasi dan persyaratan dari pemangku kepentingan. Nah kan ini ada melakukan analisa resiko dan kebutuhan keamanan aset, menyusun program keamanan aset, respon ancaman. Itu masing-masing Ini peta menyusun relasi. program keamanan dan respon ancaman ada. Terus ini lagi juga ada memastikan kesiapsiagaan terhadap keadaan darurat, mengimplementasikan program keamanan sampai melakukan monitoring program keamanan. Kan ini biasanya IKA itu kan juga ada, kalau memang dia berbentuk diagram alir biasanya juga udah ada nih di sini. Tapi kalau belum juga biasanya cuma kayak kata-kata gitu, nanti bisa dibikin diagram alir. Jadi yang abu-abu ini ya Bib ya, IKA ini harus masuk ke peta relasi ini ya. Iya. Oh, yang abu-abu. Kalau yang putih-putih? Putih-putih kayaknya bagian dari IKA tersebut Pak. Jadi semisal IKA menyusun program keamanan aset, menyusun program keamanan aset itu biasanya mulainya gimana sih, kayak gitu kan. Berarti bisa dituangkan di peta relasi lagi, atau bisa cuma dicantumkan judulnya. Berarti user harus tahu proses ininya ya. Iya, IKA. Terus kalau yang biru? IKA-nya nih mengimplementasikan program keamanan. Mengimplementasikan program keamanan tuh awal mulanya gimana? Yang pertama nyusun peta kerawanan unit. Setelah menyusun peta kerawanan ngapain? Inspeksi, habis inspeksi patroli, habis patroli latihan. Ini outputnya apa? Laporan. Jadi satu abu-abu ini adalah satu IKA, ininya diagram alirnya. Kalau yang biru? Ini biru. Berarti Output dari melakukan kegiatan ini apa? Ada laporannya. berarti ini juga note-nya juga sesuai warna ya. Kayaknya kan S1 nih resikonya terjadi gangguan gitu kan. C1-nya ini warna ini kan biru, warna biru, hijau, warna hijau gitu ya. Ya sih Pak, ini note ini terhadap note ini sih. Oh, note ini terhadap note ini. Laporan Yang ini output hijau aja. ini ya. Iya. Monitoring. Berarti harus diwarnain juga tulisannya. Begitu teman-teman, ada pertanyaan? Kalau risiko kontrolnya berarti kan disesuaikan sama yang monitoring bulanan itu. Bisa, risiko kontrol bisa ditambahkan sesuai profil, atau bisa resikonya ngikut di IPM aja, IPM yang sudah ada. Kan di sini kan pasti udah ada resikonya tuh yang dibikin teman-teman BPM-nya. Bisa dimasukkan resiko yang ada di sini juga. Nah ini bisa dituangkan lagi, atau kalau mau ngambil dari profil list dimasukkan ke situ bapakan juga. Apa cuma untuk prosedur yang itu aja? Maksudnya kayak distribusi cuma 4, terus EPM 2, yang lainnya nggak usah? Nggak usah dulu. Prioritas yang di profil aja. Kalau dia mau ngerjain yang lainnya juga? Oh ya boleh, monggo. Soalnya ada 200. Saya ngikut aja. 200. Saya cukup 2. Enggak, maksudnya biar yang lainnya nanti kan diminta juga kan tiap semester ya? Kebetulan Pak, kalau yang berhubungan sama ERM matlabnya 2 itu aja? yang sesuai profil risk aja. Oh, berarti yang 200 dari itu? matlab SMP sendiri mungkin ada. Saya juga nggak tahu. Enggak. Kan ini kan user yang punya ini prosedur. Kita cuma ngolek doang. Itu sih, nanti kita kasih ininya ya. Formatnya ada Mbak? Ada format. Format, nah ya Mungkin format. biar kalau mau enak, ini nanti ngisi apa? Identifikasi resiko, input, output, regulasi bisa diisi di spreadsheet sebelum langsung ngisi di mana diagramnya. Nanti kalau udah diisi di spreadsheet kan nanti tinggal copas-copas masukin ke sana. Isinya apa? Kalimat Sama apa copy paste dari yang itu? keamanan. Nah, seperti ini ya contohnya. Yang tadi keamanan kan udah. Ini nanti yang ke
klasifikasi resikonya. Dari R1-nya diisi semua nih, gangguan dan ancamannya. R1 gangguan dan di lingkungan perusahaan. Copy paste ya lah ya. Hmm. Lingkungan perusahaan. Kayak gitu contohnya ya. Terus R2. nah inputnya bisa diisi. Inputnya itu kayak ini tadi, memastikan kesiapan siaga dimasukin, menginformasi bahwa keamanan di Oh, itu inputnya. Iya. Nanti outputnya, keluarannya kayak ini, ada laporan keamanan periodik. Berarti kalau satu peta realisasi itu bisa 3 R ya. Kan tadi ada R1, R2, R3. Karena kan Bisa ada 2, beberapa bisa. IK yang dimasukkan. Oh, berarti yang user harus tahu dulu resikonya apa gitu ya. Iya. R1, R2, R3. Bisa cuma R1 doang kan berarti kan. Mm-mm. Nggak harus 3 kan. Iya, ini tak bagikan dulu. Nah, itu harus tahu resiko prosedurnya. Emang user nih harusnya yang tahu. Nah, kalau distribusi bisa Mas Saud. Jadi kalau ngambil resiko yang di analisis resiko ini bisa kan ya? Bisa. Menurut penyebab ininya Bisa. ya? Bisa. Backup dokumen IPR. Ada sih. Oke. Oh, itu. Iya. Tinggal dikembangin aja. Kemarin kan udah pernah ngerjain belum? Ya? Ah, Semester kemarin belum? Ngerjain ini belum? Oh, sama baru juga kita. baru deh. Sama kita. Oh, Putri yang udah pernah ngerjain. Udah pernah ngerjain ini kan? Peta resiko. Lah, oh, belum juga. Kita ini ya relasi belum. Belum ada. Oh, belum ada yang ini. Oh, kirain udah ini, udah pada ada yang ngerjain. Oh iya, berarti baru ketemu kita. Oke. Saya juga baru 4 bulan. Ada beberapa diagram alur yang udah ditentukan sama pusat. Misalnya contoh nih, kalau udah nentuin yang pemeliharaan ya, Zoom-nya dipakai, nggak bisa zoom. Sini aja Mbak Sari, zoom-nya dipakai. tadi pemeliharaan apa tuh? Listrik garda. Pemeliharaan operasi itu. IPM. Pemeliharaan sistem distribusi. Ya, Ada kendala nggak? Kira yang belum paham? udah paham sih Pak, cuma nanti paling Udah paham. kalau ada penambahan BPM terkait IKN Mas Saud? Insya Allah. Standar belajarnya. Nah, sebenarnya untuk IK kalau mau ngecek diagram alurnya itu udah ada di yang aku share di ini PDF. Nah, tinggal search aja semisal nih yang tadi IK-nya Putri. Skadatel. Ini ada nih. Jadi di sini melakukan Disposal. proteksi sistem dan peralatan Skadatel. Ya ini ikannya ada nih. Terus ada lagi bawahnya pembangkit. ini template-nya ya. Iya. Nah, template nih harus diisi ya sama kalimat yang tadi ya. Yang abu-abu biru. Iya. Harus ngisi template yang formnya ini kan kosong nanti ini kan.
memelihara aset distribusi. Fasok, ACTR, ACTN kabel. Nah, lingkungan K3. Yang Baria nanti gimana Mbak? Dia nggak datang. Bisa Ini Jelasin ya? ya. Bisa ya Mbak? Nah, dia kan baru juga. Disusun. Ada pertanyaan nggak? Mas Saud, Sementara belum. Mas siapa? enggak Mas Angga, belum ada. Mbak Putri. Ada yang mau tanya nggak Mbak Putri? Pemeliharaan sistem yang di alur proses Yang mana Put? adanya yang tentang skeletal dulu ya?